Fatima, NIM 70600118026. Saya adalah mahasiswi program studi pendidikan dokter dari Universitas Islam Negeri Al-Din Makassar. Nah, adapun tujuan saya untuk melakukan video ini adalah sebagai tugas akhir dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, teman-teman jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Oke, jadi saya akan membahas mengenai hak asasi manusia atau HAM. Nah, teman-teman jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya ya. Hope you enjoy at this video and keep watching. Nah, jadi teman, yang pertama kita bahas dulu mengenai apa sih pengertian dari HAM atau hak asasi manusia. Jadi, HAM atau hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat universal. Nah, selanjutnya adalah pengertian HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, selanjutnya adalah pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Yang pertama adalah John Locke. Jadi, menurutnya, hak asasi manusia adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. Yang kedua adalah menurut John Matterson. Menurutnya, HAM adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. Yang ketiga adalah menurut Miriam Budiarjo. Menurutnya, HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu sifatnya universal karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan, baik itu ras, jenis kelamin, suku, dan juga agama. Nah, yang keempat adalah menurut Profesor Kuncoro Purba Pranoto. Menurutnya, HAM adalah suatu hak yang bersifat mendasar, hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya, sejarah perkembangan hak asasi manusia atau HAM. Nah, yang pertama adalah Piagam Madinah atau Sahifatul Madinah pada tahun 622 Masehi. Yang kedua adalah Magna Carta Liberium Inggris pada tahun 1215. Yang ketiga adalah Bill of Rights atau Undang-Undang Hak pada tahun 1689. Yang keempat adalah Declaration of Independence pada tahun 1776. Yang kelima adalah Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen pada tahun 1789. Kemudian yang keenam adalah The Universal Declaration of Human Rights atau DUHAM. Jadi, semua poin 1-6 yang saya sebutkan tadi merupakan awal dari munculnya hak asasi manusia atau HAM di berbagai negara. Nah, dengan diciptakannya atau dibentuknya piagam tersebut membuat tidak ada lagi tindakan sewenang-wenang oleh para pemimpin terhadap rakyatnya. Karena pada intinya manusia itu sama di muka hukum. Oke, selanjutnya adalah ciri-ciri khusus dari hak asasi manusia atau HAM. Yang pertama, tidak dapat dicabut. Yang kedua, tidak dapat dibagi. Yang ketiga, hakiki. Dan yang keempat, universal. Nah, bagaimana penjelasannya? Mari kita dengarkan. Jadi, ciri-ciri khusus dari hak asasi manusia yang tadi, yang pertama adalah tidak dapat dicabut. Artinya, HAM itu tidak dapat dihilangkan atau diserahkan. Yang kedua adalah tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak untuk memiliki hak yang sama, seperti hak dalam politik, hak ekonomi, hak sosial, dan juga hak budaya. Kemudian yang ketiga adalah hak itu bersifat hakiki. Artinya, HAM itu sudah ada sejak manusia dalam kandungan. Kemudian yang terakhir adalah universal. Artinya, HAM ini berlaku bagi semua orang tanpa membedakan ras, suku, budaya, agama, jenis kelamin, dan yang lain.
Selanjutnya adalah macam-macam hak asasi manusia atau HAM. Yang pertama adalah hak asasi pribadi atau personal human right. Yang kedua adalah hak asasi politik atau politic right. Yang ketiga adalah hak asasi ekonomi atau property right. Yang keempat adalah hak asasi peradilan atau procedural right. Yang kelima adalah hak asasi sosial budaya, dan yang keenam adalah hak asasi hukum atau legal equality right. Nah, seperti apa penjelasannya? Mari kita dengarkan. Nah, jadi macam-macam dari hak asasi manusia. Yang pertama adalah hak asasi pribadi atau personal human right. Jadi hak ini itu menyangkut kehidupan pribadi setiap orang. Contohnya adalah hak untuk mengemukakan pendapat, kemudian hak untuk bepergian, dan hak untuk berpindah ke berbagai tempat. Yang kedua adalah hak asasi politik atau politic right. Nah, hak ini itu berhubungan dengan kehidupan politik setiap orang. Artinya, setiap orang itu berhak untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak untuk memilih dan dipilih, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah hak asasi ekonomi atau property right. Artinya, hak ini menyangkut kehidupan ekonomi setiap orang, yaitu contohnya setiap orang itu berhak untuk mengadakan jual beli, kemudian juga berhak menyelenggarakan sewa menyewa, berhak untuk dalam perjanjian kontrak, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah hak asasi peradilan atau procedural right. Hak ini adalah hak dalam memperoleh perlakuan sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, kemudian hak untuk mendapatkan perlakuan pemeriksaan, penyidikan, penggeledahan, dan juga penangkapan. Kemudian hak asasi sosial budaya. Nah, hak ini adalah menyangkut kehidupan masyarakat. Contohnya adalah hak untuk menentukan, memilih, dan juga menjalankan pendidikan. Kemudian hak untuk mendapatkan pengajaran mengenai budaya sesuai dengan minat dan bakat. Kemudian yang terakhir adalah hak asasi hukum atau legal equality right. Nah, hak ini adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan juga pemerintahan. Contohnya adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di bidang hukum dan pemerintahan, seperti untuk menjadi pegawai sipil, kemudian perlindungan dan pelayanan. Nah, selanjutnya adalah substansi HAM dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia. Indikasinya bisa dilihat dari pernyataan luhur yang tertuang pada alinea pertama dan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Teman-teman masih ingat kan? Kemudian dalam ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998. Nah, ini menegaskan bahwa hak-hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia bersifat kodrati, universal, dan abadi dengan harkat dan martabat manusia. Kemudian juga tertuang dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai dengan 28J. Nah, jadi ini ya teman-teman mengenai hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai dengan 28J. Mungkin teman-teman bisa baca dan melihatnya sendiri. Oke, selanjutnya adalah definisi pelanggaran HAM. Jadi, ini menurut Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia. Nah, apa sih faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM? Yang pertama adalah masih belum adanya kesepahaman pada tataran konsep hak asasi manusia.
Yang kedua adalah adanya pandangan HAM bersifat individualistik yang akan mengancam kepentingan umum. Yang ketiga, kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum. Dan yang keempat adalah pemahaman belum merata tentang HAM. Nah, jenis-jenis dari pelanggaran HAM. Yang pertama adalah pelanggaran HAM ringan. Nah, pelanggaran HAM ringan ini sering dilakukan orang tetapi tidak dirasakan sebagai pelanggaran. Pelanggaran ringan tersebut terkait dengan pola budaya dan kebiasaan perilaku masyarakat. Yang kedua adalah pelanggaran HAM berat. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Pasal 7, pelanggaran berat terhadap HAM tersebut adalah kejahatan genosida dan juga kejahatan kemanusiaan. Jadi contohnya itu untuk pelanggaran HAM ringan seperti pencurian, pencemaran nama baik, kemudian kekerasan fisik yang bersifat ringan, dan juga menghalangi orang untuk beraspirasi. Kemudian untuk contohnya pelanggaran HAM yang berat ya seperti pembunuhan, kemudian kekerasan fisik yang mengakibatkan cacat fisik dan mental, dan kemudian juga penganiayaan. Oke, apa saja sih lembaga perlindungan hak asasi manusia? Yang pertama adalah Polri atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dijelaskan bahwa tugas pokok dan fungsi dari lembaga ini adalah salah satunya adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang kedua adalah Komisi Nasional HAM atau Komnas HAM. Jadi, ada dua tujuan utama menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Jadi, tujuan utama dari lembaga ini yang pertama adalah untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam penerapan HAM sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam PBB, dan juga Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia, untuk mendukung terciptanya tujuan dan pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, serta pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Kemudian yang ketiga adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Jadi, ada beberapa hak yang harus dilindungi oleh KPAI. Yang pertama adalah hak agama, yang kedua adalah hak kesehatan, yang ketiga adalah hak pendidikan, dan yang keempat adalah hak sosial, yang kelima adalah hak perlindungan khusus. Nah, semua itu tertuang dalam pasal 42 hingga pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Jadi selanjutnya adalah Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Nah, salah satu objek kekerasan yang paling sering terjadi yaitu pada perempuan. Perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah dan mudah untuk dijadikan objek kekerasan. Oleh karena itu, lembaga ini dibentuk dengan tujuan berdasarkan dari Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1988 yang tertuang dalam pasal 4. Ada 3 fungsi dari lembaga ini. Yang pertama adalah melakukan distribusi pemahaman terhadap jenis kekerasan yang terjadi pada perempuan Indonesia. Yang kedua adalah menciptakan kondisi yang ideal untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan. Yang ketiga adalah mencegah serta menanggulangi segala bentuk tindakan kekerasan terhadap perempuan serta melindungi hak asasi seluruh perempuan di Indonesia. Jadi, dengan pembentukan lembaga ini, para wanita di Indonesia memiliki wadah agar tidak perlu khawatir akan mendapatkan tindakan kekerasan. Selanjutnya ada YLBHI atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Jadi, ini merupakan lembaga non-pemerintah yang termasuk sebagai lembaga perlindungan HAM di Indonesia. Nah, lembaga ini mempunyai fungsi pokok yaitu untuk memberikan bantuan hukum kepada siapa saja yang membutuhkan, khususnya bagi warga yang tidak mampu. Dan yang selanjutnya adalah KKR atau Komisi Kebenaran dan juga Rekonsiliasi. Jadi, fungsi dari lembaga ini adalah sesuai dengan namanya bahwa menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM berat
dengan cara rekonsiliasi. Jadi ada tujuan dari lembaga ini menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 yang tertuang dalam pasal 3 bahwa yang pertama melakukan penyelesaian terhadap segala pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan pada masa lalu di luar pengadilan. Hal itu dilakukan untuk menciptakan perdamaian dan persatuan bangsa. Kemudian yang kedua yaitu menyelesaikan kasus dengan cara rekonsiliasi serta persatuan nasional dalam jiwa yang saling mengerti dan satu sama lainnya. Kemudian selanjutnya adalah LBH atau Lembaga Bantuan Hukum Swasta. Jadi lembaga non pemerintah lainnya ini juga memiliki tujuan yang pertama adalah memberikan advice dan pendampingan kepada warga yang tidak mampu. Yang kedua, memberikan nasihat hukum kepada masyarakat di luar pengadilan agar tidak terjerat hukum. Yang ketiga adalah memberikan pengetahuan mengenai hak yang harus diperoleh. Nah, selanjutnya adalah Kontras atau Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Jadi ini merupakan salah satu lembaga yang berfokus untuk menangani orang yang hilang dan korban dari kekerasan. Kemudian ada pengadilan HAM. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pengadilan itu berfungsi dalam mengadili suatu perkara hukum. Namun pengadilan HAM ini lebih ke menangani kasus tindak pidana pelanggaran HAM saja. Lembaga ini dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar Nomor 26 Tahun 2000. Kemudian ada juga BKBH, yaitu Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi. Nah, tujuan berdirinya lembaga ini sebenarnya hampir sama dengan LBH swasta, namun yang membedakannya ini lembaga ini di bawah naungan dari pihak perguruan tinggi. Nah, ada beberapa bidang yang terdapat di BKBH ini. Yang pertama adalah bidang konsultasi hukum, ada bidang layanan hukum, ada bidang kajian dan penelitian, dan juga bidang advokasi. Kemudian yang terakhir adalah kejaksaan. Nah, selanjutnya adalah contoh kasus pelanggaran HAM baik itu di Indonesia maupun di dunia. Untuk di Indonesia, saya mengambil kasus pembunuhan dari Munir. Kemudian untuk di dunia internasional, saya mengambil kasus yang baru-baru ini terjadi dan mungkin masih viral. Contohnya itu kasus George Floyd dan juga kasus konflik antara Israel dan Palestina. Nah, semua contoh pelanggaran HAM ini adalah bentuk pelanggaran terhadap hak seseorang untuk hak untuk hidup dan dengan aman dan tenang. Berikut adalah penjelasannya. Jadi contoh dari pelanggaran HAM di Indonesia yang saya ambil adalah kasus pembunuhan dari aktivis Munir. Jadi Munir Said Thalib ini dia ditemukan tewas dalam pesawat dari Jakarta menuju Amsterdam pada tanggal 7 September 2004. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa Munir Said Thalib ini merupakan aktivis HAM yang cukup populer pada zaman tersebut. Namun beliau ditemukan meninggal di dalam pesawat dan sebenarnya tidak diketahui siapa dalang dari pembunuhan Munir. Nah, contoh pelanggaran HAM juga di dunia itu sebenarnya banyak juga, namun yang saya ambil di sini ada dua, yaitu yang baru-baru saja terjadi, yaitu kasus dari George Floyd di Amerika, di mana di sini terjadi penganiayaan oleh polisi dari Amerika terhadap George Floyd ini. Nah, yang kedua ini ada konflik Israel dan juga Palestina. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, ini merupakan konflik yang berkepanjangan dan sangat menimbulkan banyak korban, termasuk anak-anak, wanita, dan juga lawan lainnya yang ada di sana. Nah, bagaimana sebenarnya penegakan HAM di Indonesia? Jadi sebenarnya menurut sumber yang tertera bahwa penegakan HAM di Indonesia belum cukup optimal mengenai pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan. Ini disebabkan karena belum terbentuknya criminal justice system pada penanganan pelanggaran HAM yang berat, serta belum berjalannya komunikasi yang terintegrasi dengan baik antara penyelidik dengan penyidik, sehingga menyebabkan bolak-baliknya laporan hasil penyidikan dari Komnas HAM kepada Jaksa Agung. Nah, semoga dengan
tidak optimalnya mungkin penegakan HAM ini bisa menjadi perhatian dari pemerintah, khususnya DPR sebagai pembuat regulasi, kemudian Komnas HAM juga dan juga kejaksaan. Karena tentunya upaya penegakan pelanggaran HAM yang berat ini merupakan salah satu indikator terlaksananya pemerintahan yang baik atau good governance dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menjunjung tinggi HAM setiap masyarakatnya. Ya, jadi demikian penjelasan singkat dari saya mengenai hak asasi manusia atau HAM. Nah, apabila kita sedikit melihat mengenai pelanggaran-pelanggaran HAM, sebenarnya masih banyak sering terjadi yang bersifat ringan, misalnya pembulian. Nah, yang pada akhirnya pembulian ini akan berdampak buruk bagi orang yang dibully. Oke, jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video singkat saya ini. Semoga bisa ada manfaatnya bagi kita semua. Jangan lupa untuk di like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah sempat menyaksikan video ini. Saya harap video ini bisa ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kekurangan. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya teman-teman. Karena ini merupakan penilaian dari mata kuliah atau tugas akhir ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.